Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, HIV, yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. 2. Anamnesis. Keluhan. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan gejala atau keluhan tertentu. Pasien datang dapat dengan keluhan. 1. Demam, suhu 37,5 oC, terus-menerus atau intermiten lebih dari 1 bulan. 2. Diare yang terus-menerus atau intermitih dari 1 bulan. 3. Keluhan disertai kehilangan berat badan, BB, 10 dari berat badan dasar. 4. Keluhan lain bergantung dari penyakit yang menyertainya. Faktor risiko. 1. Penjajah seks laki-laki atau perempuan. 2. Pengguna nafza suntik. 3. Yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki dan 4. Transgender. 5. Hubungan seksual yang berisiko atau tidak aman. 6. Pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual. 7. IMS. 8. Pernah mendapatkan transfusi darah. 9. Pembuat dan atau alat medis, alat tajam yang tercemar HIV. 10. Bayi dari ibu dengan HIV/AIDS. 11. Pasangan serodiskordan, salah satu pasangan positif HIV. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. A. Berat badan turun. B. Demam. 2. Kulit. A. Tanda-tanda masalah kulit terkait HIV misalnya kulit kering dan dermatitis seboraik. B. Tanda-tanda herpes simplex dan zoster atau jaringan parut bekas herpes zoster. 3. Pembesaran kelenjar getah bening. 4. Mulut, kandidiasis oral, oral hairy-leukoplakia, keilangularis. 5. Dada, dapat dijumpai ronki basah akibat infeksi paru. 6. Abdomen, hepatosplenomegaly, nyeri, atau massa. 7. Anogenital, tanda-tanda herpes simplex, du vagina atau uretra. 8. Neurologi, tanda neuropati dan kelemahan neurologis. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium. A. Rapid test HIV. B. Hitung jenis leukosit. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil tes HIV. Stadium klinis harus dinilai pada saat kunjungan dan setiap kali kunjungan. Stadium 1 asimptomatik. 1. Tidak ada penurunan BB. 2. Tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2 sakit ringan. 1. Penurunan BB bersifat sedang yang tidak diketahui penyebabnya. 2% dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. ISPA berulang, sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. 4. Herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. 5. Keilitis angularis. 6. Ulkus mulut yang berulang. 7. Ruam kulit yang gatal, pruritic eruption. 8. Dermatitis seboraik. 9. Infeksi jamur pada kuku. Stadium 3 sakit sedang. 1. Penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, 10%. 2. Dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. 4. Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya. 5. Kandidiasis pada mulut yang menetap. 6. Oral hairy-leukoplakia. 7. Tuberkulosis paru. 8. Infeksi bakteri yang berat, contoh, pneumonia, empiema, meningitis, sitis, infeksi tulang atau sendi, bakteriemia, penyakit inflamasi panggul yang berat. 9. Stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis atau periodontitis. 10. Anemia yang tak diketahui penyebabnya, Hamengkubuwono 8G-DL, neutropeni. 11. 0x10GL, dan atau trombositopenia kronis, 50x10GL. Stadium 4 sakit berat, AIDS. A. Sindrom wasting HIV. B. Pneumonia pneumocystis jirovecii. C. Pneumonia bakteri berat yang berulang. D. Infeksi herpes simplex kronis, oral, genital, atau anorektal selama lebih dari 1 bulan atau visceral di bagian manapun.
E. Candidiasis esofageal, atau candidiasis trakea, bronkus atau paru. F. Tuberkulosis ekstraparu. G. Sarkoma kaposi. H. Penyakit sitomegalovirus, retinitis atau organ lain, tidak termasuk hati, limpa dan kelenjar getah bening. I. Toksoplasmosis di sistem saraf pusat. J. Ensefalopati HIV. K. Pneumonia Cryptococcus extrapulmoner, termasuk meningitis. L. Infeksi Mycobacterium non-tuberculosis yang menyebar. M. Leukoencefalopathy multiple progresif. N. Cryptosporidiosis kronis. O. Isosporiasis kronis. P. Mycosis disseminata, histoplasmosis, coccidiomicosis. Q. Septikemiang. 2. Berulang, termasuk. 3. Salmonella non-typhoid. A. Limfoma, sel atau 4. Sel B non-Hodgkin. A. Karsinoma cervix invasif. B. Leishmaniasis disseminata atipikal. 5.21. Nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang simptomatis. 6. Diagnosis kerja. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. Penyakit gangguan sistem imun. 8. Penata laksanaan. Tata laksana HIV di layanan tingkat pertama dapat dimulai apabila penderita HIV sudah dipastikan tidak memiliki komplikasi atau infeksi oportunistik yang dapat memicu terjadinya sindrom pulih imun. Evaluasi ada tidaknya infeksi oportunistik dapat dengan merujuk ke layanan sekunder untuk pemeriksaan lebih lanjut karena gejala klinis infeksi pada penderita HIV sering tidak spesifik. Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4, bila tersedia, dan penentuan stadium klinis infeksi HIV.